Purworejo di Pengadilan Negeri Purworejo akan menampilkan hasil tugas praktek peradilan semu, pidana dan perdata. Untuk praktek yang pertama, kita akan melakukan praktek pidana dengan judul pemangkakan dengan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam dengan nomor perkara 10/IP/2022/PN Purworejo antara Andika Wijaya alias Ambon dengan Anissa Hasna alias Nunu. Bapak dan Ibu sekalian dipersilakan untuk menyaksikan. Sidang dimulai. Sidang perkara pidana nomor 10/IP/2022/PN Purworejo dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin mohon berdiri. Silakan dulu. Penasihat hukum siap? Siap dulu siap? Siap yang mulia. Kita mulai sidang hari ini ya. Baiklah. Sidang pada hari ini Kamis 21 April 2022 di Pengadilan Negeri Purworejo dengan nomor perkara 010/IP/2022/PN Purworejo. Terdakwa atas nama Andika Wijaya alias Ambon bin Tejo. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada jaksa penuntut umum, apakah saudara terdakwa sudah siap untuk dihadirkan di ruang persidangan? Siap yang mulia. Tolong panggilkan saudara terdakwa dalam keadaan bebas. Baik. Saudara terdakwa Andika Wijaya alias Ambon bin Tejo dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Baik, saudara Andika Wijaya, siap ya? Siap yang mulia. Bisa mengikuti persidangan hari ini? Siap. Baik, sebelumnya saudara akan diperiksa identitas terlebih dahulu ya. Tolong didengarkan. Nama Andika Wijaya benar? Benar. Tempat tanggal lahir Purworejo. Jenis kelamin laki-laki. Alamat Pasar Buron, RT 03, RW 03, Kelurahan Sindurjang, Kecamatan Purworejo. Agama Islam benar? Status perkawinan belum kawin. Kerjaan wira swasta. Warga negara Indonesia berlaku hingga seumur hidup. Benar yang saya bacakan tadi adalah identitas saudara? Benar yang mulia. Saudara terdakwa berdasarkan pasal 54 KUHP, saudara di persidangan ini berhak didampingi oleh penasihat hukum. Apakah saudara di sini bertindak secara sendiri atau didampingi oleh penasihat hukum? Didampingi penasihat hukum. Benar ya, ini di sebelah kanan saudara penasihat hukum saudara. Benar. Kepada saudara Andika Wijaya, apakah saudara mengerti mengapa saudara dihadirkan di sini? Mengerti. Mengerti ya? Hari ini akan dibacakan dakwaan oleh jaksa penuntut umum kepada saudara. Tolong saudara dengarkan dengan baik ya. Ya. Pada jaksa penuntut umum, apakah dakwaan sudah siap untuk dibacakan? Sudah siap yang mulia. Penasihat hukum, apakah sudah menerima salinan? Sudah yang mulia. Tolong bacakan jaksa penuntut umum pada pokok-pokoknya saja ya. Baik. Surat dakwaan nomor perkara 10/IP/2022. Identitas terdakwa. Nama lengkap Andika Wijaya. Dakwaan ke-1 bahwa terdakwa Andika Wijaya alias Ambon selaku Preman Pasar Baritono setidak-tidaknya pada tanggal 30 bulan Maret tahun 2022 bertempat di Sindurjan, Purworejo atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo sebagai orang yang menentukan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memaksa orang lain atau ancaman untuk memberikan suatu barang yang secara keseluruhan atau sebagian adalah milik orang lain. Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat 1 KUH pidana tentang pemerasan dan pengancaman. Kedua, bahwa terdakwa Andika Wijaya selaku Preman Pasar Baritono Purworejo tidak-tidaknya pada tanggal 30 bulan Maret tahun 2022 bertempat di Sindurjan, Purworejo atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo menguasai, memiliki, menyimpan, membawa senjata tajam tanpa hak oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut. Terdakwa Andika Wijaya atau yang sering dipanggil Ambon datang ke rumah saudari Anissa Hasna untuk meminta iuran keamanan pasar dengan memaksa saudari Anissa Hasna untuk memberikan uang tersebut dengan menggunakan senjata berupa sabit atau arit. Diketahui
Senjata tajam itu ia bawa mulai dari mencari Nunung atau Anissa Hasna di pasar hingga di rumah korban. Selanjutnya, terdakwa Andika Wijaya setidak-tidaknya sengaja mengacungkan senjata tajam tersebut tepat di depan mata saudari Anissa Hasna guna menakut-nakuti agar ia mau memberi iuran sejumlah Rp150.000. Perbuatan terdakwa telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 351 ayat 4 KUH pidana. Saudara didakwakan dengan pasal 368 KUHP dan junto pasal 351 ayat 1 ayat 4 KUHP. Maka dari itu, saudara mempunyai hak untuk mengajukan nota pembelaan atau tidak. Bagaimana saudara terdakwa? Apakah akan mengajukan nota pembelaan atau eksepsi? Ya. Penasihat hukum gimana? Mengajukan kepada majelis hakim dan saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, pada intinya setelah kami penasihat hukum mempelajari surat dakwaan dari jaksa penuntut umum tanggal 21 April 2022, maka kami mengajukan keberatan sebagai berikut. Belum masuk pada eksepsi syarat materi surat dakwaan, akan kami tanggapi terlebih dahulu proses hukum di tingkat penyidikan yang mana kami keberatan sehubungan dengan tidak disediakannya pendampingan penasihat hukum selama proses penyidikan. Karena menurut pasal 56 ayat 1 KUHP mewajibkan pendampingan penasihat hukum terhadap pelaku tindak pidana yang diancam hukuman di atas 5 tahun. Kemudian kami keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum yang terkesan masih ragu-ragu dalam menyebutkan modus dan metodologi dan tindak pidana dalam surat dakwaannya. Berdasarkan atas keberatan yang telah kami uraikan, maka kami penasihat hukum terdakwa mohon agar majelis hakim berkenan untuk yang pertama menerima eksepsi penasihat hukum dan alasan-alasannya, membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara. Putusan selah nomor 010/2022/PN Purworejo demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan jasa dalam tingkat pertama. Sebelum menjatuhkan putusan akhir telah menjatuhkan putusan selah sebagai berikut dalam perkara. Identitas terdakwa nama Andika Wijaya, menimbang bahwa sedangkan terhadap keberatan dari penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan terdapat keraguan-keraguan yang tercermin dalam kalimat atau setidak-tidaknya pada tanggal 30 Maret 2022 majelis hakim berpendapat bahwa menurut ketentuan pasal 1 poin 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dinyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim, sehingga penuntut umum mempunyai kewenangan sepenuhnya dalam menyusun surat dakwaan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka nota keberatan eksepsi penasihat hukum terdakwa haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Maka patut dan berdasar menurut hukum untuk dinyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum yang dibacakan pada hari Jumat tanggal Kamis 21 April 2022 adalah memenuhi syarat karenanya dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara ini. Mengadili 1. Menolak keberatan dari penasihat hukum terdakwa. 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purworejo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara. 3. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum tertanggal 21 April 2022 sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan perkara tindak pidana atas diri terdakwa. 4. Menyatakan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa Andika Wijaya dilanjutkan. 5. Menentukan biaya dalam perkara ini setelah putusan akhir. Demikian diputuskan dalam rapat persyaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Kamis tanggal 12 Mei 2022 oleh kami Nurholis SH MH selaku hakim ketua, Pandu Prakoso SH dan Rahmadia SH yang masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis didampingi hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Nurul Putri Paramita SH sebagai panitera pada Pengadilan Negeri Purworejo serta dihadiri oleh penuntut umum, penasihat hukum dan terdakwa. Baik, karena eksepsi yang diajukan oleh terdakwa tidak dapat diterima, maka sidang dilanjutkan untuk pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti. Pada jaksa penuntut umum, apakah akan mengajukan saksi-saksi dan alat bukti? Ya, yang mulia. Berapa saksi? 4 saksi, 1 saksi korban dan 3 saksi dari korban. Saudari Anissa Hasna dipersilakan untuk masuk ke ruang persidangan. Saudari saksi nama Anissa Hasna dan apakah saudari saksi kenal dengan saudara terdakwa? Saudari saksi apa yang dilakukan oleh saudara terdakwa pada saat itu? Jadi saya itu pendatang baru di Pasar Kalidono itu sudah sekitar 4 bulan. Saya itu tidak tahu jika ada setiap bulannya itu ada ketentuan iuran keamanan. Ya, jadi waktu itu saya nggak ngasih kan, saya juga
bilang kalau saya tidak punya uang. Lalu dia si terdakwa langsung menarik tangan kanan saya menekan dirinya, tapi dia tangan kanan terdakwa itu membawa sabit yang mulia. Karena saya takut, dan juga akhirnya saya teriak juga pertolongan. Setelah Anda teriak, siapa orang yang datang? Ada orang tiga, yang pertama Pak RT datang, setelah itu Mas Fikri, rumah saya, itu ada Pak Lawan. Silakan kepada jaksa penuntut umum untuk memanggil saudara saksi-saksi yang akan dihadirkan pada persidangan hari ini. Baik, saudara saksi Nurul Kurniawan, saudara saksi Riswandi, saudara saksi Fikri, dan saudara saksi RT. Saudari saksi, sebelum saudari saksi dimintai keterangan, di sini saudari saksi akan disumpah terlebih dahulu ya. Baik, yang mulia, saya mengerti? Di sini saudari saksi harus seorang muslim semua ya. Muslim ya. Saudara saksi, begini lafal ucapan saya. Demi Allah, saya bersumpah, saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Saudara saksi Nurul Kurniawan adalah seorang polisi yang menangkap saudara terdakwa dan yang melakukan penyidikan terhadap terdakwa. Benar? Atas dasar apa saudara saksi menangkap saudara terdakwa pada saat itu? Pada saat izin yang mulia saya menjelaskan kronologi dari awal. Pada saat itu saya sedang perjalanan pulang, ya, sekitar pukul 15.30. Saya perjalanan pulang dari kantor sampai ke TKP itu sekitar 15 menit. Jadi saya sampai ke TKP itu sekitar jam 15.45. Sampainya di sana sudah terjadi ribut-ribut di sana, dan di situ saya hanya melihat Bapak Riswandi, kemudian saya melihat Bapak Fikri, dan tidak ada warga lain yang berkumpul. Dan pada saat itu juga sedang ada pengaspalan di daerah saya, sehingga mungkin terjadi keributan itu tidak didengar oleh warga lain. Posisi korban pada saat itu sedang dipegangi oleh saudara terdakwa Andika Wijaya. Kemudian pada saat itu saya melihat saudara Andika Wijaya membawa senjata tajam, dan saya langsung melakukan tindakan penangkapan, dan saya menanyakan kepada saudara Riswandi, bahwasanya Riswandi mengatakan ini pegang cekel aja Pak, gitu kan. Terus dia membawa senjata tajam Pak. Baik. Waktu penyidikan, apakah saudara terdakwa itu didampingi oleh penasihat hukum? Awalnya saudara terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum, kemudian saya memilihkan penasihat hukum untuk saudara Andika, kemudian Andika sepakat dan ditandatangani. Ketika saat penyidikan itu, posisi saudara terdakwa ini sudah dalam keadaan sadar atau belum? Dia sudah sadar sebelumnya, karena 8 jam sebelum saya melakukan penyidikan itu sudah saya berikan minuman air kelapa yang netral. Kemudian saya konfirmasi, saya cek lagi bahwasanya dia pada alkoholnya 0, dan saya konfirmasi bahwasanya apakah saudara Andika sadar. Andika menjawab dia sadar. Apakah saudara mengenal dengan Anissa Hasna? Saya mengenal Pak. Mengenal? Apakah ada hubungan dengan saudari Anissa Hasna? Saya satu rukun tetangga sama Anissa Hasna Pak. Kebetulan di wilayahnya saya yang memimpinnya Pak. Coba saudara saksi ceritakan yang saudara ketahui. Baik Pak, izin yang mulia menceritakan kronologi kejadian yang saya ketahui dan saya alami pada saat kejadian sebelumnya. Bahwa pada saat itu sekitar pukul 15.30 terdengar suara teriakan seseorang meminta tolong. Lalu kemudian saya melihat saudara terdakwa sedang menarik saudara korban si Anissa Hasna atau Nunung kayak mau diseret gitu Pak. Setelah itu saya berlari ke tempatnya TKP korban dan menanyakan ada apa ini. Terdakwa sambil geleng-geleng Pak menjawab dengan cetus rasa melu-melu siro bali wae. Kemudian saya mencoba menenangkan suasana saya Pak, yang mengatakan bahwa saya selaku ketua RT di wilayah sini, apabila ada warga saya yang membuat masalah dengan Bapak bisa dibicarakan bersama dong Pak dengan baik-baik. Kemudian terdakwa malah menjawab dengan cetus, iki si Nunung iki lah bayar iuran keamanan pasar. Saudara terdakwa marah dan mendorong saya dengan tangan kanan sontak. Saya panik dong Pak, karena tangan kanan terdakwa membawa sabit. Setelah itu saya langsung megang
tangan terdakwa dengan kencang agar tidak terjadi tindakan yang tidak diinginkan, Pak. Kemudian tak lama saudara Fikri datang ikut membantu. Setelah itu Pak Wawan juga datang, langsung saya suruh tangkap terdakwa. Kemudian saya dan Fikri dan Mbak Anissa disuruh ke Polres, Pak, untuk membuat laporan keterangan, Pak. Apakah saudara juga mencium bau alkohol dari mulut saudara terdakwa Andika Wijaya? Ya, saya mencium berbau aroma alkohol, Pak, pada saat mendekati terdakwa, Pak. Saksi bernama Muhammad Fikri dan Elvis Tulis Adi, silakan. Saudara saksi Fikri, apakah saudara saksi mengenal saudara terdakwa Andika Wijaya? Tidak mengenal. Coba ceritakan yang saudara ketahui waktu di tempat kejadian perkara. Baik, izin yang mulia. Iya. Pada saat itu saya lagi menonton TV di rumah. Kemudian saya melihat Bapak Iswandi jalan. Kayak buru-buru gitu, saya penasaran. Nah, terus saya ikutin Bapak Iswandi. Dan benar ternyata ada keributan di rumah korban. Pada saat itu saya memang tidak tahu karena jarak rumah saya dengan Mbak Anissa itu lumayan cukup jauh. Nah, setelah itu saya memegang tangan kiri terdakwa. Bagaimana cara saudara menahan saudara terdakwa Andika Wijaya? Pada saat itu jujur saya takut karena badan terdakwa besar dan sedang memegang peluru. Apakah saudara saksi ini juga mencium bau alkohol dari mulut terdakwa ini? Saya menciumnya. Saudara saksi Elvis. Saudara saksi Elvis, apakah saudara mengenal dengan saudari Anissa Hasna? Saya mengenal saudara Anissa Hasna yang dia. Benar ya, waktu itu saudara Elvis ini yang menunjukkan alamat saudari Anissa Hasna kepada saudara terdakwa ya? Benar yang mulia. Mungkin bisa sedikit dijelaskan pada waktu itu. Pada waktu itu saudara terdakwa menanyakan alamat saudara Anissa Hasna kepada saya. Kemudian saya bertanya kepada saudara terdakwa dan terdakwa menjelaskan bahwa saudara terdakwa akan menagih sejumlah uang karena saudara Anissa Hasna tidak membayar uang iuran bulanan. Baik. Berarti pada waktu bertemu dengan saudara saksi Elvis ini, saudara terdakwa itu bercerita ya? Iya yang mulia. Baik. Pada waktu bercerita itu, apakah saudara saksi Elvis ini juga mencium aroma bau alkohol dari saudara terdakwa Andika Wijaya? Iya benar Pak. Persidangan kali ini adalah pemeriksaan terdakwa. Bisa diikuti dengan baik ya? Iya. Para jaksa penuntut umum, silakan untuk menanyakan. Pada waktu itu sebenarnya tujuan utama saudara terdakwa ini ke rumah Nunung apa? Ya, meminta uang iuran pasar yang Mbak Nunung itu belum kasih ke saya. Apakah benar waktu itu sebelum ke rumah Nunung saudara terdakwa ini pergi ke ruko atau ke kios tempat saudari Anissa Hasna berjualan? Iya, tapi tokonya itu tutup. Baik. Bagaimana saudara terdakwa ini tahu alamat atau rumah saudari Anissa Hasna? Saya tanya ke orang sekitar desanya rumahnya Mbak Hasna. Pada waktu itu saudara benar dalam posisi terpengaruh minuman beralkohol. Ya benar, tapi tidak separah yang saksi-saksi maksud kemarin, karena saya hanya meminum sedikit beberapa gelas kecil. Tujuan Anda meminum minuman beralkohol itu apa? Ya karena memang saya biasanya meminum itu sore sebelum berangkat ngarit. Sudah hampir setahun saya setiap sore meminum itu. Untuk petugas mungkin bisa memperlihatkan barang bukti. Benar? Ya. Ini arit yang dibawa saudara terdakwa. Ya. Dan ini uang yang diterima saudara terdakwa. Ya. Dasar dari terdakwa menagih untuk meminta uang ke Anissa Hasna ini karena apa? Mungkin di pasar itu sudah ada perjanjian antar warga pasar untuk berusaha memberi iuran ke terdakwa, mungkin ada gimana? Ya, memang
semenjak 3 tahun yang lalu memang sudah ada kesepakatan antara warga pasar, pemilik toko gitu. Sudah ada kesepakatan bahwa setiap bulan membayar 150.000 untuk keamanan. Intinya keamanan jaga malam di pasar Baletono. Karena memang pasar Baletono terdapat banyak pintu masuk. Jadi kalau tidak dijaga saat malam itu rawan. Jadi karena saya sering di situ, sering nongkrong, kalau tidak ada pekerjaan di rumah saya sering nongkrong di pasar. Jadi para warga pasar itu memilih saya untuk menjagakan pasar di waktu malam hari. Begitu. Jadi kesepakatan itu. Iya, sudah sepakat. Waktu Anda meminta uang ke Anissa Hasna itu, sampit yang Anda bawa itu Anda turunkan gitu? Tidak, cuma saya bawa di tangan kanan, yang tangan kiri saya karena Mbak Hasna sedikit maju ke saya juga memberi dorongan atau perlawanan sedikit begitu. Intinya sabit itu tidak saya gunakan, memang saya bawa. Pada saudara terdakwa, di saat pengoperasian melakukan penagihan ini, Anda beroperasi secara sendiri atau mempunyai teman lain lagi selain saudara? Saya sendiri, Om. Sendiri ya? Terdakwa pada saat itu terpengaruh minuman alkohol. Ya. Itu terdakwa sudah ada niatan sebelum terdakwa menarik uang retribusi pasar kepada korban untuk meminumnya atau bagaimana? Tidak. Memang saya beberapa tahun ini setiap sore selalu minum itu. Jadi udah jadi konsumsi gitu. Tidak ada niatan sama sekali sebelum itu saya minum. Nanti masih sadar? Masih, karena sudah terbiasa. Sidang kita lanjutkan dengan agenda pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Surat tuntutan nomor perkara 610/B/2022. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Projo dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa Andika Wijaya berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Pemerasan, Pengancaman dan Pemaksaan pada Pengadilan Negeri Projo nomor 010/PIB/2022 Negeri Projo menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman dengan senjata tajam pada Pengadilan Negeri Projo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Andika Wijaya terbukti bersalah melakukan tindak pidana, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andika Wijaya dengan pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rutan dan dipidana dengan denda sebesar Rp1 juta. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah senjata tajam jenis arit, uang tunai sebesar Rp150.000 yang diberikan oleh korban untuk pelaku sebagai iuran mingguan. Demikianlah tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari ini. Ya, dan cukup. Bagaimana penasihat hukum terdakwa? Apakah merasa keberatan dan akan menanggapinya? Kami akan mengajukan pledoi. Baiklah, lanjutkan agenda persidangan yang lalu. Maka agenda persidangan hari ini adalah pembacaan pledoi dari penasihat hukum terdakwa. Perihal pledoi kepada yang terhormat Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara nomor 010/B/2022 PN Projo atas nama terdakwa Andika Wijaya. Yang bertanda tangan di bawah ini saya yang kenal selaku advokat bahwa berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti dalam persidangan, fakta persidangan menggambarkan bahwa terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan sama sekali. Kami penasihat hukum terdakwa mohon agar majelis hakim bersedia untuk yang pertama meringankan hukuman terdakwa, yang kedua membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada negara. Sekian pledoi atau nota pembelaan dari kami penasihat hukum terdakwa. Mohon agar majelis hakim mempertimbangkan. Pada jaksa penuntut umum bagaimana? Apakah akan menanggapinya? Cukup yang dia. Cukup ya. Sidang akan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya dengan agenda pembacaan putusan. Sidang pada hari ini, Kamis 16 Juni 2022 di Pengadilan Negeri Purworejo dengan nomor perkara 010/PB/2022 PN Purworejo, terdakwa atas nama Andika Wijaya dan Sambon ditunjuk dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
Pada jaksa penuntut umum, tolong panggilkan saudara terdakwa dalam keadaan bebas. Baik, saudara terdakwa Andika Wijaya alias Ambon bin Tejo dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Saudara terdakwa dalam keadaan sehat ya? Sehat. Bisa ikuti persidangan hari ini? Sehat. Melanjutkan sidang yang lalu, maka agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan yang akan dibacakan oleh majelis kepada jaksa penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa. Tolong didengarkan dengan baik ya. Putusan nomor 010/B3/2022/PM Purworejo demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan jasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara nama lengkap Andika Wijaya. Mengadili menyatakan terdakwa Andika Wijaya tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan dan pengancaman dengan senjata tajam, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Andika Wijaya tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp50.000. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sebenarnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan, menetapkan barang bukti berupa 1 buah haris, menggunakan uang sejumlah Rp150.000 diberikan kepada negara, membayarkan biaya dalam perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp2.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Purworejo pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 oleh kami Nurholis SHMH selaku Ketua Majelis Hakim, Pandu Prakoso SHMH dan Rahmadia Pratiwi SHMH masing-masing sebagai hakim non besar. Putusan tersebut pada hari itu juga hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Nurholis SHMH, Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Pandu Prakoso SHMH, Rahmadia Pratiwi SHMH, serta anggota Majelis Hakim tersebut. Dibantu Nurul Putri Padamta SH sebagai penentara pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo. Dihadiri oleh Wahyu Teguh Prasetyo selaku jaksa penuntut umum dan saudara Andika Wijaya dan penasihat hukum Yanesa Gunawan. Sekian, terima kasih. Dari apa yang telah dibacakan tadi, saudara terdakwa mempunyai hak yang pertama menerima putusan, yang kedua banding, yang ketiga pikir. Bagaimana saudara terdakwa? Ya, menerima ya. Terima ya. Baik, sidang pada hari ini dinyatakan selesai dan ditutup.